Ini pengarang kitab ini menjelaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Masih mengawali kitab hadis arba'in dengan pembukaan. Jadi belum masuk materi ya. Karena materinya memang kita sudah selesai berapa minggu yang lalu. Ini hari ini kita memulai lagi dari awal. Yaitu dijelaskan di awal ini yang minggu lalu atau 2 minggu yang lalu, siapa orang yang menghafal 40 hadis, maka Allah akan membangkitkan, dikumpulkan bersama jumratul ulama fuqaha. Ya, para ahli fikih, para alim, para ulama. Kemudian juga orang yang bisa menghafal 40 hadis ini silakan masuk ke dalam surga min ayyi abwabil jannah syi'ta, dari pintu yang dia inginkan. Artinya tersiap masuk surga itu dari pintu yang dia mau. Mau pintu yang mana? Saking diberikan kebebasan masuk surga bagi orang yang hafal 40 hadis. Kemudian yang berikutnya, bukan hanya itu keutamaan orang hafal 40 hadis, Allah kumpulkan bersama jumratul ulama, ya, dan jumratul syuhada, kumpulan para ulama dan kumpulan orang-orang yang mati syahid. Masya Allah. Jadi keutamaan orang hafal 40 hadis itu ya, dikumpulkan para ulama, dikumpulkan para fikih, dikumpulkan para syuhada, dan masuk surga dari pintu yang diinginkan. Nanti mudah-mudahan karena ini awal, kita mulai lagi, nanti bisa menghafal sedikit demi sedikit, satu hari satu hadis, 40 hari 40 hadis. Ya, di kitab ini ada 42 hadis ya. Nah, dijelaskan sekarang latar belakangnya pengarang kitab ini, waqad musannafal ulama sannafal ulama radhiyallahu anhum fi hadzal bab. Jadi ulama telah mengarang radhiyallahu anhum tentang bab ini tidak terhitung. Jadi pengarang itu banyak sekali, pengarang kitab tentang masalah hadis-hadis keutamaan menghafal 40 hadis itu banyak sekali. Di antaranya adalah Abdullah bin Mubarak, Muhammad bin Aslam At-Tusi, ya, kemudian Hasan bin Sulaiman An-Nasawi, Abu Bakar Al-Ajurumi, Abu Bakar Ajuri, Abu Bakar Muhammad bin Ibrahim Al-Asbawahani, wa Daraqutni wal Hakim Abu Nuaim, wa Abdurrahman Sulaimi, wa Abu Sa'id Al-Malini, Abu Usman As-Sabwini, wa Abdullah bin Muhammad Ansari, Abu Bakar Al-Baihaqi, wa khalaqila yusona minnal mutaqaddim. Dan tidak terhitung orang-orang yang menjelaskan keutamaan hafal hadis 40 hadis ini. Kemudian pengarang kitab ini yang namanya Imam Yahya bin Syarifudin Nawawi ini istikharah. Jadi memang itulah ulama itu kalau menulis kitab, menulis buku itu dia istikharah dulu. Apakah benar ini sanadnya benar, rawinya benar, hadisnya benar enggak dari Rasulullah? Makanya istikharah lu. Waqad istakhartu fi jamil arba'in. Jadi setiap hadis itu dia istikharah. Jadi enggak langsung menulis, istikharah dulu, diistirahin dulu. Ya, ini untuk meneladani a'immatul ulama. Ulama-ulama dahulu itu begitu. Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Nawawi untuk menulis buku, menulis kitab itu, meriwayatkan hadis itu dia istikharah dulu. Ya, istikharah. Sama nanti kalau kamu ingin dapat jodoh, istikharah. Apa istikharah? Meminta pilihan dari Allah. Ya, ma khaba man istakharah. Tidak ada orang rugi karena dia istikharah. Yang ada keuntungan. Istikharah itu kepada Allah. Dengan sholat 2 rakaat, minta pilihan kepada Allah, nanti Allah berikan. Ternyata santri TPA yang jadi calon istriku misalnya. Iya, karena sering ngajar Iqra, sering ngajar juz amma, lama-lama tertarik juga ini. Misalnya, kan nggak ada yang mustahil kan? Tapi harus istikharah dulu. Istikharah dulu. Kalau itu terjadi ya, kalau yang nggak kan kalau seandainya. Atau teman sekelas kan lirik-lirikan gitu kan, minta ngerjain tugas lah satu kelompok, padahal mah ada udang di balik bakwan, itu namanya istikharah. Istikharah kepada Allah dulu. Jadi setelah kita punya pilihan, istikharah, maka nanti pilihannya akan menjadi yang terbaik.
begitu ya. Lakukan istikharah. Nah, ulama juga istikharah dulu. Apalagi ngarang kitab ini. Ya. Dan ulama bersepakat atas kumpulan hadis-hadis dhaif itu di kitab Fadhil Amal. Fadhil Amal ini kitab hadis dhaif. Fadhil Amal itu ya. Dan itu adalah sandaranku dalam ini. Dan bukan menjadi sandaranku. Jadi Fadhil Amal itu tidak menjadi sandaranku. Jadi pengarang kitab ini hadisnya itu diseleksi benar. Kalau hadisnya hanya hasan apalagi dhaif, itu tidak akan mengambil dia. Dia memilih hadis yang sahih saja. Jadi 42 hadis ini semuanya sahih semua. Ya kan? Untuk apa? Liyuballighi syahid minkumul ghaib. Untuk menyampaikan bagi yang hadir dari orang yang tidak hadir. Naddarallahu amra sami'a maqalati. Maqali maqalati. Ingat Makoli, ingat si Gupron ya, Makoli. Ngomong ke semut Makoli, Suryani Makoli, ke malaikat Makoli, ke jin Makoli. Jadi ketahuan bohongnya gitu ya. Tapi sebenarnya di balik itu ada apa? Inilah cara kita melupakan kasus besar. Kasus besar jadi orang ribut dengan masalah-masalah kecil. Kasus besarnya ada korupsi IKN, korupsi pemilu, korupsi pilpres, ya kan? Ya ketua KPU-nya kan sekarang kan dia baik, dipecat, iya, karena telah melakukan kasus lain. Asusila, kalau melakukan asusila berarti apalagi yang lainnya kan? Nauzubillah. Nah, kemudian ulama nangam ini kitab ini, itu dari sumbernya 40 ada ulama ada nih dia menjelaskan latar belakang ya. Ada ulama yang konsentrasi hadisnya itu usuluddin. Ada juga yang menjelaskan tentang furudin itu cabang-cabang agama. Ada yang tentang jihad aja. Ada sebagian mereka tentang juhud, tentang adab, tentang khutbah. Tapi semuanya itu adalah maqasidun shalihah. Tujuannya baik. Yaitu ridho Allah an-qasiyah dari maksud menulis kitab-kitab kecil tapi spesialisasi. 40 hadis tentang jihad, 40 hadis tentang usuluddin, 40 hadis tentang juhud, begitu. Nah ada juga mencakup seluruhnya. Dan saya ingin, nah ini pengarang kita ini, saya menginginkan menulis kitab ini semuanya ada. Ada apa? Usuluddinnya ada, jihadnya ada, cabang agama ada, juhudnya ada, akhlaknya ada, ibadahnya, khutbahnya ada. Jadi semuanya ada. Inilah kitab yang dikarang pengarang hadis arba'in ini. Gitu. Ya kan? Dan sebagian besar bahkan mu'zamuha fi sahihain Bukhari. Sebagian besar hadisnya sahih Bukhari Muslim. Sahih Muslim. Dan saya menyebutkan ya mahzufa sanad-sanad, tidak menyebutkan sanad-sanadnya untuk apa? Untuk mempermudah untuk menghafalnya. Jadi sanadnya itu hanya beberapa orang. Tidak komplit untuk mempermudah menghafal 40 hadis ini. Ya. Jadi kalau sanadnya enggak jelas tidak disebutkan. Begitu. Wayam bagi dan mesti bagi setiap mencapai akhirat harus mengetahui hadis ini. Kenapa hadis ini? Karena sangat penting anjuran-anjuran di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa zalika zaliman tadabbaru, dan juga nampak bagi orang yang mentadaburkan, dan kepada Allah lah saya bersandar, menyerahkan baginya Allah pujian, kenikmatan, dan kepadanya taufik dan penjagaan. Nah ini latar belakangnya ya. Kenapa pengarang kitab ini menulis kitab ini tidak banyak sanadnya, hanya bagian kecil, dan hadisnya sahih semua. Jadi tidak ada hadis yang dhaif apalagi maudhu. Makanya siapa orang yang bisa menghafal hadis ini kan tadi keutamaannya luar biasa kan. Ya, dikumpulkan di hari kiamat bersama para ulama, para fuqaha, para syuhada, masuk surga dari pintu yang dia mau. Makanya mudah-mudahan kamu lulus dari Sebi dan Qobun Salim bisa hafal 42 hadis ini. Insyaallah. Insyaallah minggu depan kita mulai hadis yang pertama lagi. Sambil dibaca, sambil dihafalin. Insyaallah. Mudah-mudahan ya. Wallahu a'lam bishawab.